Anaknya kok kurus ya? Anaknya kurusan ya? Anaknya kok hitam? Kok kulitnya gelap ya? Padahal orang tuanya putih. Rambutnya kok keriting ya? Padahal kan orang tuanya rambutnya lurus. Halo para bunda, kembali lagi di channelnya saya, Bunda William. Nah, kali ini saya mau bahas apa ya? Mungkin bunda bertanya-tanya, apakah melatih tentang motorik? No, kali ini saya akan bahas bagaimana perasaan seorang ibu ketika memiliki seorang bayi ataupun seorang anak. Memiliki bayi adalah hal yang paling membahagiakan bagi orang tua ataupun keluarga kita. Tetapi di tengah-tengah kebahagiaan yang kita baru rasakan, kita kerap sekali mendapatkan komentar yang tidak enak didengar. Nah, apabila itu mengenai fisik si bayi, itu disebut dengan baby shaming. Apa sih baby shaming? Nah, baby shaming itu adalah kritikan ataupun sindiran yang berupa komentar tentang kondisi fisik si anak ataupun bayi. Terkadang orang lain ataupun bunda pernah ataupun secara tidak sengaja mengeluarkan ucapan yang telah menyinggung hati seorang ibu ataupun orang tuanya. Contohnya baby shaming yang sering kita dengar di lingkungan kita ataupun bunda pernah merasakan itu, anaknya kok kurus ya? Anaknya kurusan ya? Nah, bagaimana sih perasaan seorang ibu ketika anaknya dibilang kurus? Pasti ibunya sedih dong ya. Nah, yang kedua, anaknya kok hitam, kok kulitnya gelap ya, padahal orang tuanya putih. Nah, itu tidak boleh ya bunda, karena itu sudah menyinggung perasaan orang tuanya sendiri. Yang ketiga mungkin apa ya, bukan kulit lagi nih, rambutnya kok keriting ya, padahal kan orang tuanya rambutnya lurus. Nah, nggak boleh. Kalau untuk mengenai fisik itu tidak boleh kita berikan ataupun kita ucapkan seperti itu, karena hal-hal yang berhubungan dengan fisik itu bisa menyinggung hati orang tuanya ya. Banyak sekali hal-hal baby shaming yang kita dapati di lingkungan kita ataupun bunda sendiri pernah mengalaminya ya. Coba dulu bunda, bukan dulu sih ya, coba bunda berikan komentar di channel saya, hal-hal baby shaming apa yang pernah bunda rasakan. Biasanya ketika kita mendapatkan celutukan ataupun komentar tentang kondisi fisik anak kita, bunda pasti awalnya merasa geram dan kesal. Tetapi kita sudah bahagia memiliki anak yang mungil, yang sehat, yang cerdas, pintar. Jadi bunda tidak perlu bawakan ke dalam hati. Yang penting anak tumbuh sehat dan sempurna. Nah, untuk menghindari hal-hal baby shaming ataupun supaya kita tidak terbawa stres pikiran ketika anak kita dikomentari seperti itu, ada hal-hal yang harus bunda lakukan. Di sini saya akan berikan 5 hal. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Apa sih? Simak videonya terus ya bunda. Dampak baby shaming itu lebih cenderung mengarah kepada ibu daripada si anak. Kebanyakan ketika orang tua sudah mendapatkan baby shaming ataupun komentar dari orang lain, kebanyakan ibu menjadi kurang percaya diri dalam merawat anaknya. Efek panjang yang bisa dirasakan seorang ibu ketika mendapatkan baby shaming ataupun komentar dari orang lain tentang fisik anaknya, dia akan merasa terkucil dari orang banyak ya. Karena apa? Karena rasa percaya dirinya sudah menurun. Dia tidak percaya diri lagi untuk tampil di depan orang banyak.
Nah, kemungkinan ibu akan menghindari pertemuan-pertemuan yang ada di lingkungan maupun di keluarganya. Ya, jadi baby shaming ini sangat berdampak besar bagi si ibunya. Semua orang bisa menjadi pelaku baby shaming. Tidak terkecuali dari keluarga, dari tetangga, lingkungan, teman, ataupun sosial media. Itu bisa menjadi pelaku baby shaming selama mereka kurang memiliki rasa empati atau merasa dirinya lebih baik, kurang memiliki rasa kepekaan ataupun pengendalian diri, ya. Tetapi tidak semua komentar-komentar negatif yang kita terima, yang kita dengar itu berisi fakta, ya. Bisa aja anggapan mereka itu tidak benar. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita hanya memastikan bahwa anak kita sehat dan tumbuh dengan sempurna. Ya, Bunda. Jadi jangan terlalu dibawa ke dalam hati kita, karena itu akan memberikan kita rasa tidak percaya diri ataupun stres berlebihan. Nah, kalau Bunda sudah tidak tahan dengan baby shaming dari orang lain, Bunda bisa ikutin cara-cara saya seperti ini. Kalau dibilang, kok rambut anaknya masih jarang-jarang gitu ya, padahal rambut ayahnya lebat. Nah, Bunda cukup jawab, jangan terkejut ya kalau tiba-tiba rambut anak saya lebat. Itu salah satu contoh ketika kita perlu menjawab baby shaming dari orang lain. Nah, kalau dikatakan seperti ini lagi, kok anaknya masih merangkak ya, kok belum bisa jalan, kok si A sudah bisa jalan, kok anak kamu belum ya? Kita perlu keluarkan jurus kita yang sangat ampuh, ya. Kita jawab seperti ini aja, Bunda. Tumbuh kembang anak itu berbeda-beda, Bunda, jadi tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Itu sudah pasti, ya. Bagaimanapun caranya, jangan biarkan komentar buruk dari orang lain merusak pikiran ataupun mental kita. Nah, untuk membentengi diri kita dari baby shaming, ada hal-hal yang harus Bunda lakukan. Hal pertama yang bisa Bunda lakukan untuk menghadapi baby shaming itu adalah tidak merespon. Ya, memang manusia memiliki jiwa refleks untuk merespon ataupun melawan akan sesuatu yang mengusik hidupnya. Tetapi tidak melakukan apa-apa ketika orang lain berkomentar tentang bayi Bunda, itu adalah cara yang terbaik yang bisa Bunda lakukan untuk menghadapi baby shaming dari orang lain. Mungkin sulit menahan diri untuk tidak membalas ataupun memberikan penjelasan, tetapi cobalah untuk diam dan tersenyum, ya. Atau Bunda bisa pura-pura tidak mendengar. Sini sayang. Biarkan siapapun berkomentar terhadap bayinya Bunda, sampai mereka juga akan bosan sendiri kok, dan mereka berhenti untuk berkomentar tentang bayinya Bunda. Yeay. Yang kedua, jangan salahkan diri sendiri. Menjadi seorang ibu adalah sesuatu yang tidak mudah, apalagi kalau ini adalah masa kelahiran anak pertama Bunda. Banyak hal, pertanyaan ataupun kebingungan Bunda dalam merawat si kecil. Nah, setelah melahirkan, banyak para ibu yang mengalami depresi ataupun trauma pasca persalinan ataupun baby blues. Iya. Nah, jangan biarkan baby shaming ini malah memperburuk hati Bunda dalam merawat si kecil. Perlu diingat ya Bunda, Bunda tidak perlu berkecil hati apabila ada seseorang yang melakukannya kepada Bunda atau memberikan label ibu buruk pada diri sendiri. Karena saya yakin bahwa ibu sudah memberikan yang terbaik dalam merawat bayi Bunda, dan itu tidaklah mudah. Aduh, anak saya lagi main di belakang. Tidak ada yang salah dengan bayi Bunda ataupun cara Bunda merawat si bayi ataupun si kecil.
Nah, yang salah adalah mereka yang berkomentar negatif tanpa berpikir panjang, ya. Yang ketiga, fokus kepada anak. Daripada kita stres karena perkataan baby shaming dari orang lain, lebih baik kita fokus kepada anak. Tumbuh kembang anak itu sangat cepat, jadi jangan lewatkan pada masa-masa ketika dia tumbuh dan berkembang. Terimalah bayi kita dengan sepenuh hati, karena manusia tidak ada yang terlahir sempurna, termasuk dengan orang yang berkomentar negatif tentang bayi bunda. Iya, sayang. Yang keempat, menghindari media sosial ataupun perkumpulan. Nah, apabila sumber baby shaming itu berasal dari media sosial, Bunda bisa berhenti mengunggah foto-foto si kecil, ataupun Bunda bisa menutup komentar yang ada di sosial medianya Bunda. Nah, kalau misalnya baby shaming berasal dari perkumpulan ataupun acara keluarga, Bunda bisa menghindari dengan cara mengajak ngobrol anggota keluarga yang lainnya. Jadi, hal yang perlu Bunda lakukan adalah cukup menghindari orang-orang yang tidak memiliki rasa empati. Dan terakhir, hal yang bisa Bunda lakukan untuk menghindari baby shaming adalah curhat. Karena dengan kita curhat kepada seseorang, baik itu keluarga, teman, saudara, adik, ya kakak, bisa mengurangi rasa kesal di hati kita. Itulah beberapa cara yang harus kita lakukan untuk mengatasi baby shaming. Nah, kita tidak bisa mengontrol perilaku ataupun sikap orang lain terhadap kita, karena setiap orang memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Nah, di sini yang perlu Bunda lakukan adalah lebih terbuka terhadap hal apapun dan tetap berpikir positif, ya Bunda. Nah, itu dia penjelasan saya tentang baby shaming. Semoga ketika Bunda menonton video saya, Bunda lebih kuat menghadapi baby shaming yang ada di sekitar kita, ya Bunda. Iya, mau dipakai nah ya, pakai ya. Oh, pakai mama ya. Ya, pakai mama ya. Oke. Oke, bye. Sampai jumpa di channel berikutnya. Bye bye nak, bye bye nak. Bye bye. Bye bye.